tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara utarasa darat kanthi nitis lika nembah nuwun ing sagung karsa yang Soekarno tilas sampun sapi Romo Soeharto tilas ingkang tesi Ong wilayah Jatinuhun Jati Nusantara tapi uruk salamune. Ini saya sudah sampai di Pesanggrahan Langen Harjo di peninggalan Keraton Solo. Pakubuwono 9. Saya Pakubuwono ke-9 di yasannya atau dibuat oleh Pakubuwono yang ke-9. Alhamdulillah saya sakit pinanggih kali Gusti ini. Inilah sekilas gambaran pendopo dari Pesanggrahan Langen Harjo. Atur nuwun. Tapi uluk salam mulia Gusti Nino dalem ngaturaken sungkem rahayu dalem saking Cilacap nggih raya-raya sowan Paduka Gusti nika badhe nyuwun miterang nggih wontenipun Pesanggrahan Langen Harjo menika nggih kok kula niku sumedhot ing batos ndilalah panjenengan wonten dalem Gusti wonten dalem nika kula kepengin mangertos sak yaktinipun Pesanggrahan Langen Harjo menika sejarahipun kangge putra wayah ingkang kathah betahaken nggih kula nyuwun mitrangipun ngeten sengken dalem matur nuwun rawuhipun rahayu. Terus mau bahasa Indonesia kemauan nggih batas bisa dimengerti semua orang. Terus Pesanggrahan Langen Harjo ini berdiri 1870 di masa 1870 di masa Pakubuwono ke-9 dan ditepati beliau sebelum menjadi raja. Jadi singkat cerita ayahandanya beliau ini Pakubuwono ke-6 ditangkap Belanda dan dibuang ke Ambon. Ketika ayahandanya Pakubuwono ke-6 dibuang ke Ambon, permaisuri beliau dalam keadaan hamil. Jadi masih dalam kandungan. Lalu kemudian tentu saja karena raja ditangkap, keraton harus ada pengganti raja. Itu adalah pamannya beliau. Menggantikan, tapi beliau masih di dalam kandungan. Kemudian ternyata Pakubuwono yang ke-7 pengantinnya juga tidak punya putra laki-laki dari permaisuri. Ganti lagi PB8 pamannya lagi yang lebih sepuh, tidak punya juga putra laki-laki. Nah beliau yang tadi saya ceritakan masih dalam kandungan ketika ayahandanya dibuang ke Ambon. Dalam perjalanan hidup beliau itu sering melakukan tapa berata, melakukan meditasi, mengeningkan cipta itu di tempat ini. Nah tempat ini dulu namanya Klarean, Desa Klarean. Kemudian diganti oleh beliau menjadi Langen Harjo. Langen itu cita-cita, Harjo itu makmur. Jadi beliau mensabdakan atau dalam wangsit beliau suatu saat desa ini akan menjadi makmur atau rejo. Lalu kemudian dalam tirakatnya beliau sebelum menjadi raja itu adalah di tempat ini, di mana-mana sebetulnya, tapi base campnya di tempat ini. Dulu tempat ini tentu tidak sebesar ini, masih hutan. Kemudian rumah beliau kecil di kunjungan ini. Lalu kemudian di belakangnya itu ada beringin yang berupa keluar airnya berupa umbul. Umbul tersebut air hangat dan belerang.
serta ada gasnya. Jadi kalau sore itu dinyalakan tuh menyala di bawah beringin tersebut. Berarti termasuk menika keistimewaanipun tempat menika nggih. Ya. Air umbul dan belerang, ada gasnya, hangat dan ada gasnya. Nah, tempat ini di tepi Sungai Bengawan Solo, jadi depan itu Sungai Bengawan Solo. Tapi dulu ini alun-alun, beringin 2, baru sungai. Tapi 85 itu ada proyek lurusan Bengawan Solo, sehingga tempat kita terpotong 5.000 meter dan agak miring. Dulu awalnya ini alun-alun. Karena ada alun-alun dan beringin 2, maka orang-orang sepuh di sini menyebutnya sebagai Keraton Alit. Keraton kecil. Nah, kemudian setelah beliau melakukan tapa brata tirakat di tempat ini, karena keraton tadi tidak ada putra laki-laki, akhirnya beliau menjadi raja. Jadi terpaut 2 generasi, kemudian beliau menjadi raja. Berarti ingkang kaping 9 menika Pakubuwono, PB. Pakubuwono nggih. PB nggih, Pakubuwono ingkang kaping 9 menika yuganipun PB ingkang kaping 6. Nggih. Kelewatan 2 antara yang ke-7 kali ingkang ke-8. Sedaya menika pamanipun. Tapi tidak mempunyai putra laki-laki sehingga beliau dinaikkan menjadi raja yang ke-9. Beliau ketika menjadi raja, tempat ini juga dipergunakan sebagai semacam kantor sekretariat negara. Lalu kemudian juga dijadikan pesanggerahan. Pesanggerahan itu semacam peristirahatan. Karena keratonnya kan di sebelah selatan sana, Keraton Kasunanan atau Pakubuwono. Di sini dijadikan pesanggerahan, tempat keluarga raja untuk menikmati pemandangan di sungai dan lain-lain, dan termasuk permandian tadi. Seperti itu. Kemudian oleh putranya beliau, generasi berikutnya, Pakubuwono ke-10, ini diperbagi secara besar-besaran. Nah, bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang itu adalah keraton sendiri kan sudah tidak mempunyai kekuasaan dan mempunyai kekuatan ekonomi, sehingga tempat ini relatif kalau banyak lihat memang tidak semegah dulu. Karena untuk merawat satu bangunan dan tanah 1,5 hektar ini membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu keraton mendaftarkan, ada undang-undang cagar budaya, sehingga keraton mendaftarkan tempat ini ke Balai Cagar Budaya tahun 2011. Nah, apa untungnya bagi keraton setelah didaftarkan ke Cagar Budaya? Perawatannya harusnya dibebankan kepada pemerintah. Itu karena keraton sudah tidak punya lagi kekuatan ekonomi, karena bukan sebuah negara lagi. Hingga undang-undang tersebut memungkinkan pendaftaran tempat ini, karena bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan berumur lebih dari 80 tahun itu bisa didaftarkan di Balai Cagar Budaya. Nah, kalau panjenengan masuk tadi ada tulisannya tuh Balai Cagar Budaya. Jadi tanah dan bangunan milik keraton, tetapi status perawatan sebetulnya dibebankan kepada pemerintah. Tapi faktanya memang hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk merevitalisasi tempat ini. Nah, melalui channel ini barangkali kita berharap pemerintah yang terkait dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena BPJP di bawah itu, untuk bisa survei ke sini lalu kemudian membantu perawatan tempat ini. Banyak sekali kerusakan-kerusakan terjadi di tempat ini. Atap pada bocor, ini terpaksa saya ganti galvalum, ditutup dengan galvalum juga. Kemudian tembok retak-retak, bangunan-bangunan yang di dalam perlu dicat ulang dan lain-lain. Itu yang terjadi. Nah, saat ini tempat ini sudah menjadi ikon para spiritual, yaitu didatangi para spiritual dari berbagai tempat.
baik di Jawa, non Jawa, itu sering melakukan mengunjungi tempat ini untuk meditasi, mengenangkan cipta, ada doa khusus untuk keinginannya agar kabul. Biasanya mereka meditasi itu di pendopo sini, lalu kemudian mendopo Pungkuran, lalu kemudian di Sumur Bandung. Sumur Bandung itu adalah tempat bertapa beliau ketika bertempat tinggal di sini. Jadi sebuah sumur yang biasanya airnya dimintain berkah oleh para pengunjung-pengunjung yang tahu sejarah sumur tersebut, yaitu tempat bertapanya beliau. Di atas sumur itu ada tempat tidur beliau. Jadi satu-satunya raja atau mungkin orang yang tempat tidurnya itu di atas sumur, itu baru di sini. Karena sumur tersebut tempat bertapanya beliau. Beliau itu kalau bertapa itu tidurnya di atas sumur sama papan dan meditasi di tepian sumur. Nanti ada tepinya gitu. Nah, itu yang banyak dikunjungi para spiritual untuk diambil airnya maupun wudhu, mandi dan lain-lain. Itu di belakang sana nanti bisa dilihat. Dan di belakangnya ada permandian belerang tadi, yang itu untuk umum juga, macet dari tahun 71, tapi saya dengan tim berhasil mengembalikan lagi, tapi airnya tidak sehangat dulu, tapi air belerangnya masih ada, tidak umbul dan tidak ada gasnya lagi. Sehingga harus saya berratusan meter, tapi sudah bisa berfungsi air belerangnya. Salah satu perjuangan Gusti, ngaten ya. Begitu ceritanya. Jadi tempat ini memang dianggap sakral. Kalau malam biasanya dikunjungi orang untuk melakukan istilahnya itu apa namanya, mengheningkan cipta, menyepi gitu kan. Itu banyak spiritual di tempat sini. Matur nembah nuwun sangat Gusti Nino. Gusti Nino ini sebagai putra dari PB12 Pakubuwono ingkang kaping 12. Lah menika Gusti Nino matur nuwun nuwun sangat. Sekilas saya menimpali kula kelingan kalian ngendikane para sepuh, kuncarane bangsa menika karena luhure budaya. Artinya kondangnya atau makmurnya sebuah bangsa karena luhurnya budaya lah. Bila mana budaya itu sudah tenggelam, niscaya bangsa itu akan tidak punya jati diri. Maka melalui ini saya kepada pemerintah yang terkait, ojo sok rumangsa bisa ning sing bisa ngrumangsani tempat-tempat seperti ini semestinya diopeni. Saya sendiri secara jujur melihat kondisi ini adalah alangkah remehnya kita, alangkah kita meremehkan para leluhur karena tempat yang dibangun dengan telah berdarah-darah untuk menjunjung tinggi bangsanya, menjunjung tinggi kawulanya, menjunjung tinggi budayanya, sekarang serasa hampa taruhlah karena Gusti Nino tadi sampun ngendika bahwasanya keraton ini sekarang sudah bukan keraton lagi, sudah menyerahkan kepada pemerintah. Lah tinggal mestinya pemerintah punya tanggung jawab, artinya yang dulunya punya kekuasaan sekarang sudah nggak punya kekuasaan. Jangan sampai menjadi label cagar budaya tapi tidak ada tindakan nyata. Ngaten nuwun sewu Gusti Nino dalam derek karena rasa berontak kami kan punya hak untuk berontakan dalam keluhuran ini ternyata tidak diluhurke ngaten. Sungkem dalem matur nuwun.